Siapa yang sudah buang botol-botol bekas ini? Depan rumah saya ini bukan tempat pembuangan sampah. Assalamualaikum, nenek. Apa aku sama adik aku bisa bantu? Nenek pasti capek kalau bersihin semuanya sendiri. Waalaikumsalam. Dengan senang hati nenek mengizinkan kalian berdua. Terima kasih banyak ya. Kalian ini anak-anak yang baik. Sama-sama nenek. Adek, ayo kita bantu nenek. Rumah bersih itu rumah yang paling nyaman. Kita nggak boleh membiarkan ada banyak botol bekas seperti ini. Ayo kak, nenek, aku sama Kak Lea izin bantu ya, supaya rumah nenek lebih bagus lagi. Kalau kotor gini nggak enak dilihat. Kata ibu, kebersihan itu yang pertama. Aduh nek, kenapa nenek percaya sama dua anak ini? Mereka loh yang buang botol-botol ini. Terus mereka yang berlagak sok pahlawan ke nenek. Mereka ini lagi caper nek. Apa? Jadi ini ulah kalian berdua, ha? Enggak nenek, aku sama Hiba nggak ngelakuin itu. Aku sama saudara-saudara aku nggak pernah berbuat jahat nenek. Ada Bu Fitri sama Mbak Koko. Abis dari mana nih? Tumben cuma berdua aja. Biasanya rame-rame kayak mau tawuran. Tawuran? Maksudnya Bu Gea apa ya? Kita nggak pernah kayak gitu. Kita ini selalu kumpul biasa. Mana ada kita tawuran kayak gitu? Bu Fitri, saya tahu ya kalian itu suka ngumpul rame-rame di warung ibu kan? Terus sambil gosip deh. Kalian gak malu apa? Udah tua masih aja bergosip. Minimal sadar diri Bu Gea. Kamu juga suka nyinyir ke semua orang yang lewat di sini. Apalagi soal anak-anak bohong. Bu Gea selalu menghina. Ini lagi yang suka berpakaian terbuka. Diem ya. Saya itu gak ngomong sama kamu Mbak Koko. Saya lagi ngomong sama Bu Fitri. Kamu itu bukan tandingan saya. Jadi diam aja ya. Kita itu gak level. Mbak Koko, kita pergi aja. Percuma ngomong sama Bu Gea. Nggak akan ada habisnya. Yang ada kita juga kena sama omongan pedasnya itu. Ada Bu Om yang anaknya segudang. Abis dari pasar ya Bu? Beli sayuran sampai sebanyak itu. Kayak mau ngasih makan kambing aja. Ini bukan buat kambing, ini buat anak-anak saya. Supaya mereka jadi anak yang memiliki otak cerdas dan berakal, Bu. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong soal anak Bu Om, menurut saya itu kebanyakan Bu. Gak capek apa ngelahirin anak terus? Orang mah istirahat dulu Bu. Jangan nambah anak terus. Namanya juga subur, Bu. Saya udah pakai obat kok. Tapi kalau Allah yang ngasih, ya bisa apa? Masa iya saya harus bun-bun anak yang ada di dalam kandungan saya, Bu? Coba deh Bu Gea juga punya anak supaya ibu gak kesepian. So tau banget sih. Siapa yang kesepian coba? Saya masih punya tetangga ya. Jadi buat apa saya kesepian? Yang ada Bu Om kali tuh yang keramaian, kerepotan, punya anak kayak mau bikin tim sepak bola. Asal Bu Om tahu ya, anak Bu Om itu kayak tumpukan mie instan yang udah kadaluarsa. Pasti Bu Om percaya sama tahayul ini. Banyak anak, banyak rejeki. Malahan Bu Om malah hidup sederhana dengan anak-anak Bu Om itu. Kalian kelihatan kesusahan karena terlalu banyak yang makan nasi. Gak apa-apa hidup sederhana, yang penting bersyukur dan menikmati hidup ini. Daripada hidup mewah tapi selalu merasa kurang dan merasa tak nyaman karena takut ada yang mencuri. Bersyukur matamu. Padahal kelihatan banget hidup gak punyanya. Udah tahu hidup sederhana, malah nambah anak terus. Gini nih kalau cuma mentingin keinginan. Selama ini aku selalu diam ketika mendapatkan hinaan itu. Aku selalu jawab seadanya. Aku tidak pernah marah. Namun kali ini hati aku terasa panas. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Bu, ada apa? Kok kamu masak sambil nangis gini? Pasti kamu habis ketemuan sama Bu Gea ya? Udah jangan didengerin. Mungkin Bu Gea juga pengen punya anak banyak kayak kita. Mas, apa benar punya anak 6 itu bikin kita susah? Siapa yang bilang dengan kita banyak anak, kita nggak akan kesepian? Anak-anak bisa menemani kita, bisa membantu kita. Bahkan anak-anak kita bisa mendapatkan prestasi yang berbeda-beda. Aku tahu mas, tapi hinaan itu benar-benar menyakitkan. Bu Gea seperti menganggap keluarga kita itu aib mas, hanya karena punya anak sebanyak ini. Ibu malu punya kita atau ibu nggak suka kita ada di sini? Apa ibu juga nyesel udah ngelahirin kita semua? Kalian berdua ini ngomong apa sih? Alea, Leno,
kalian ke kamar aja ya. Kalian ikut belajar sama yang lain. Saudara kalian lagi pada belajar tuh. Ayah sama ibu mau masak. Kalau makanannya udah jadi, nanti ayah panggil kalian. Bu, kamu jangan ngomong di depan anak-anak ya. Mereka jadi salah paham sama omongan kamu. Kalau kamu mau ngomong soal Bu Gea, kita bahas di kamar aja ya. Iya mas, maafin aku nggak bisa kontrol emosi aku. Iya, aku paham. Tapi lain kali harus lebih hati-hati ya. Ini Pak RW kopinya. Bu Hati nggak mau minum apa-apa Bu. Mau saya bikinin es jeruk nggak Bu? Gak usah Bu, saya nggak pengen minum apa-apa. Saya lagi puasa minum es. Oh ya udah deh. Oh ya Pak RW, terkait lomba hias tanaman itu gimana Pak? Apa sudah ada perkembangan lagi? Saya udah nggak sabar pengen ikutan Pak. Sekitar 3 hari lagi akan dilaksanakan Bu Jule. Dan hadiahnya lumayan loh Bu. Selain uang tunai, pemenang pertama juga dapat liburan ke Bali sama keluarganya. Wah lumayan tuh, kira-kira siapa yang bakal menang ya? Saya nggak sabar lihatnya. Izin duduk ya Pak RW. Soal siapa yang akan menang itu udah pasti saya. Karena saya ini kreatif. Meskipun saya hanya sendiri, saya akan memenangkan lomba itu. Percaya diri tinggi banget Bu. Hati-hati, tertampar sama kenyataan. Bu Gea lupa, komplek kita ini punya keluarga yang lebih kreatif. Apalagi karena banyak anaknya. Oh, Bu Om ya? Pak, Bu, asal kalian tahu ya, anak-anak Bu Om itu nggak pada sopan. Mereka sering membuat keributan. Udah gitu ya, pernah mau ngambil barang-barang yang ada di belakang rumah saya. Ah masa sih anak-anak Bu Om itu rajin-rajin, pada sopan juga. Mereka sering bantu tetangga yang kesulitan juga. Bener itu, kita nggak boleh memandang keluarga Bu Om sebelah mata. Punya anak banyak atau sedikit, itu sudah jadi keputusan mereka. Pak RW, rumah saya itu dekat sama rumahnya Bu Om. Jadi saya itu tahu apa yang dilakukan anak-anak Bu Om. Mereka suka berisik di malam hari. Saya jadi nggak bisa tidur. Pokoknya kalian itu harus hati-hati. Anak-anak Bu Om itu berani ambil sesuatu. Jangan pernah menyimpan barang sembarangan. Apa Alia sama yang lainnya kayak gitu ya? Tapi mustahil banget. Mereka anak-anak baik. Tapi aku juga nggak tahu keenam anak itu gimana kalau di belakang kita. Siapa yang sudah buang botol-botol bekas ini? Depan rumah saya ini bukan tempat pembuangan sampah. Assalamualaikum, nenek. Apa aku sama adik aku bisa bantu? Nenek pasti capek kalau bersihin semuanya sendiri. Waalaikumsalam. Dengan senang hati nenek mengizinkan kalian berdua. Terima kasih banyak ya. Kalian ini anak-anak yang baik. Sama-sama nenek. Adek, ayo kita bantu nenek. Rumah bersih itu rumah yang paling nyaman. Kita nggak boleh membiarkan ada banyak botol bekas seperti ini. Ayo kak, nenek, aku sama Kak Lea izin bantu ya, supaya rumah nenek lebih bagus lagi. Kalau kotor gini nggak enak dilihat. Kata ibu, kebersihan itu yang pertama. Aduh Nek, kenapa Nenek percaya sama dua anak ini? Mereka loh yang buang botol-botol ini. Terus mereka yang berlagak sok pahlawan ke Nenek. Mereka ini lagi caper Nek. Apa? Jadi ini ulah kalian berdua, ha? Enggak nenek, aku sama Hiba nggak ngelakuin itu. Aku sama saudara-saudara aku nggak pernah berbuat jahat nenek. Bohong Nek, saya lihat sendiri mereka berdua yang membuang botol-botol ini. Dasar anak-anak nakal ya kalian. Pergi dari rumah saya. Kalian itu pagi-pagi udah bikin masalah aja. Pergi anak-anak nakal. Jangan datang ke rumah saya lagi. Kalian itu harus dilaporkan ke orang tua kalian. Kak, kita bukan anak nakal, Nek. Kita mau bantu nenek. Aku sama kalian nggak pernah buang botol ke depan rumah nenek. Anak-anak Bu Om ini nakal sekali. Bisa-bisa mereka mengerjai saya. Awas aja ya, nanti saya bakal datang ke rumah Ibu Om. Bu Gea itu memang licik. Dia pandai meracuni banyak orang dengan kata-katanya itu. Mas, anak-anak kita ada di dalam rumah semua kan? Setelah pulang main, kenapa mereka nangis mas? Terus tetangga juga natap aku dengan sinis. Ada apa sih sama mereka mas? Aku juga nggak tahu Bu. Orang-orang mendadak diem ke kita. Anak-anak juga bilang mereka dimarahin karena main di sekitar sini. Kalau nggak bisa ngurus anak, lebih baik gak punya dulu. Anak kalian berdua itu nakal-nakal. Mereka mengotori depan rumah saya pakai botol bekas. Dulu saya pernah kehilangan uang di warung saya. Dan pelakunya itu anak Bu Om sama Pak Elang. Mereka benar-benar nakal Pak, Bu.
Anak-anak kami tidak seperti itu. Kalian berdua jangan asal bicara ya. Saya selalu mengajarkan yang terbaik untuk keenam anak saya. Alah, keluarga Pak Elang itu memang membawa sial, tahu nggak? Makanya jangan punya anak sebanyak itu kalau kalian berdua nggak bisa ngurus mereka. Tolong, jangan berkata buruk untuk anak-anak kami. Kalian boleh membenci saya dan suami saya, tapi jangan benci anak-anak kami. Mereka masih kecil, mereka nggak salah apa-apa. Gak salah gimana? Jelas-jelas keenam anak itu pembuat masalah. Mereka nggak pernah bersikap sopan kepada kami yang lebih tua. Mereka malah berbuat seenaknya dan bermain di mana saja. Gak tahu tempat, gak tahu waktu. Mas, kenapa semakin banyak orang yang nggak suka dengan keluarga kita? Apa kita pernah buat salah sama mereka? Apa anak-anak kita pernah membuat mereka marah, Mas? Kita harus bersabar ya Bu. Kamu ke dalam aja ya. Lihat gimana keadaan anak-anak. Aku mau ke rumah Pak RW. Ya Allah, apa salah ya aku memiliki 6 anak? Kenapa mereka malah memandang buruk ya Allah? Mereka seperti menganggap banyak anak itu seperti aib keluarga ini. Aleha sama Hifa mana? Kenapa mereka nggak bareng kalian? Apa mereka berdua lari dari amarah ibu? Atau mereka nggak mau ngaku kesalahan mereka sama ibu? Alea sama Hifa ada di kamar ibu. Mereka berdua masih nangis. Kayaknya Alea sama Hifa takut sama nenek tua itu, Bu. Kata mereka berdua nenek itu galak banget. Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Kenapa banyak orang berdatangan ke rumah kita sambil marah-marah? Apa benar kalian membuat keributan di komplek ini? Enggak Bu, kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita cuma main bola depan rumah. Terus kita main kejar-kejaran sama main petak umpet. Kita nggak berbuat jahil, Bu. Kalian nggak bohong sama ibu kan? Kalian jujur sama ibu kan? Kalian berenam nggak berbuat onar kan? Enggak Ibu, kita nggak ada yang berbohong sama Ibu. Kita semua udah berkata jujur sama Ibu. Kita nggak berani bohong. Iya Ibu, nggak akan bohong sama Ibu. Ayah Ibu kan selalu bilang berbohong itu dosa. Nanti aku dimarahin sama Allah. Aku nggak mau kalau Allah marah sama aku, Bu. Oke, ibu percaya sama kalian. Pasti ini ada hubungannya sama Bu Gea. Dia itu nggak suka banget sama keluarga kita. Bisa aja kan Bu Gea menyebarkan gosip tentang keluarga kita. Pak Elang, tumben datang ke rumah saya. Ada apa ya Pak? Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Mungkin terkait bantuan dari pemerintah atau hal lainnya. Ini Pak, saya bingung banget kenapa banyak warga yang merendahkan keluarga saya. Bukan hanya itu, para warga membenci anak-anak saya Pak. Sebenarnya ada apa ya Pak? Apa salah keluarga saya? Kenapa harus bingung, Pak Elang? Semua ini gara-gara perkataan Bu Gea. Bu Gea memang menyebarkan banyak gosip tentang keluarga Bapak. Jadi semua ini gara-gara Bu Gea. Apa yang Bu Gea inginkan? Kenapa dia selalu seperti itu kepada keluarga saya? Kemarin juga di warung Bu Jule pernah bahas soal anak-anak Pak Elang. Bu Gea bilang semua anak Pak Elang itu nggak sopan, nakal, sering membuat keributan. Pokoknya banyak deh. Pak Elang sabar ya Pak. Tetangga kayak Bu Gea itu harus dikasih paham sama Allah dulu, baru dia kapok. Soalnya kalau cuma kita-kita nggak akan bisa bikin Bu Gea kapok. Kurang sabar apa lagi Bu? Saya sama istri saya selalu sabar. Tapi kali ini saya nggak tahan lagi. Saya nggak mau kalau anak dan istri saya terus diinjak-injak. Saya paham Pak. Begini saja Pak, besok itu lomba akan dilaksanakan. Pak Elang jangan bersedih dulu. Pak Elang berserta keluarga buktikan kalau kalian ini bisa kompak dan bisa menang. Jangan mau kalau diinjak-injak terus. Kalian harus bangkit di lomba itu. Pak RW benar, buktikan kepada semua orang banyak anak itu bukan pembawa masalah, tapi pembawa keberkahan. Hias yang bagus ya, kita harus menanam bunga yang berbeda warna supaya taman kecil kita terlihat cantik. Iya Bu, kita tinggal nunggu bunga yang lain. Adik sama kakak aku lagi ambil beberapa bunga yang ayah beli. Pasti taman kita indah banget Bu. Aku nggak sabar lihat hasilnya. Yuk kita lanjut menghiasi tanaman kecil kita. Jangan kebanyakan omong ya, supaya kita cepat selesai. Kenapa mereka cepat sekali? Mana tanamannya bagus banget lagi. Aku harus kalahkan mereka. Woi, sini woi, bantuin saya. Tolong ambilin bunga-bunga yang ada di pot itu. Cepat bawa ke sini. Saya harus selesai lebih cepat. Ibu Gea cuma sendirian aja Bu. Terus harus berapa orang? Bu Gea kan gak punya anak. Jangan fokus ke orang lain dulu ya. Kita fokus mempercantik tanaman kecil kita supaya kita bisa menang. Oke Ibu.
Lambat di lapangan tadi sudah selesai. Saatnya kita mengumumkan siapa yang memenangkan lomba ini. Bapak Ibu harap tenang ya. Jangan ada yang ribut supaya kalian bisa dengar nama yang saya sebut. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mengumumkan pemenangnya. Selamat kepada keluarga Bu Oom. Ayo tepuk tangan semuanya. Jangan ada yang pelit kasih tepuk tangan ke Bu Oom dan keluarganya. Selamat ya Bu Oom. Ibu berserta keluarga sangat kompak. Taman kecil itu indah dan penuh dengan makna yang mendalam. Makna itu membuat hati saya merasa sangat tersentuh. Terima kasih Pak RW, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan menerima hadiah ini dengan senang hati. Terima kasih atas respon positifnya. Saya senang sekali. Apa-apaan ini? Kenapa bukan saya yang menang? Tanaman saya lebih bagus ya Pak RW. Bapak jangan mau disodok keluarganya Bu Oom. Tidak ada sogokan apa-apa Bu Gea. Taman Bu Oom ini paling indah. Ada 6 lingkaran ban di bawahnya yang menandakan itu anak-anak Bu Oom. Lalu ada 1 ban di atasnya yang menandakan Pak Elang. Dan bunga yang ada di atas ban itu adalah Bu Oom sendiri. Dan Bu Oom akan dilindungi oleh anak-anak dan suaminya. Bu Gea, kenapa suara ibu terdengar seperti suara anak ayam? Apa Bu Gea lagi bercanda Bu? Atau Bu Gea mau main sama orang-orang di balai ini? Kenapa suara aku jadi kayak suara anak ayam? Padahal tadi aku ngomong Bu Oom itu curang. Keluarga Bu Oom itu racun berbahaya. Hahaha, Bu Gea jangan acting Bu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kali ini. Sekali lagi kita beri selamat untuk Bu Oom dan keluarganya. Udah yuk mainnya. Kakak adik kalian aja udah mandi loh. Masa kalian berdua belum mandi? Nanti kalian berdua aja yang masih bau. Sebentar lagi Ibu, aku masih pengen main sama Alea. Kapan lagi Alea mau main bola sama aku Bu? Dia kan selalu main sama Jaka. Alea jarang mau main sama aku Bu. Dari tadi sebentar-sebentar mulu. Ibu udah nunggu kalian selama 1 jam loh. Ayo cepet mandi dulu. Setelah itu kita siap-siap berangkat ngaji. Aku benci banget sama keluarga ini. Mereka telah merebut tiket ke Bali itu. Aku harus bisa berkata lebih pedas lagi. Ada ayam. Ibu, suara Bu Gea kayak anak ayam. Apa Bu Gea makan anak ayam ya Bu? Jadi suara Bu Gea berubah. Bukan nelan anak ayam. Bu Gia itu kena batunya gara-gara dia sering menghina anak-anak ibu. Aku nggak bisa marah-marah kayak dulu lagi. Bu Oom ini sok banget. Mentang-mentang uang banyak, nuduh saya kena azab. Awas ya, saya nggak akan diam aja. Alea, Leno, kita masuk aja yuk. Ini udah sore, gak baik main sore-sore begini. Nanti ada yang culik kalian loh. Oke Ibu. Alea, ayo kita masuk. Kita harus mandi. Setelah mandi kita makan. Lalu siap-siap berangkat ngaji deh. Anak-anak ibu emang pinter. Gak salah ibu kasih kalian makan sama sayur. Ayo nak, kita masuk. Di sini ada ibu jahat yang udah fitnah kalian. Tunggu. Apa ini beneran azab buat aku ya? Tapi apa salah aku? Aku kan nggak pernah berbuat apa-apa. Tolong, saya minta maaf ya Pak. Saya percaya gitu aja sama mulut racunnya Bu Gea. Maaf karena kata-kata saya sangat menyakitkan. Iya, nenek juga minta maaf ya. Padahal pelaku botol bekas itu Bu Gia sendiri. Nenek baru tahu dari tetangga. Sebenarnya hati saya ini masih sakit karena kata-kata kalian itu sangat menyakitkan. Tapi karena saya masih punya hati dan perasaan, saya memaafkan kalian berdua. Terima kasih banyak Pak Lang. Kalian ini memang keluarga yang sangat baik. Saya merasa sangat malu karena percaya sama Bu Gea. Ada perlu apa Bu Dea? Apa ibu ingin memberikan kata-kata lagi untuk keluarga saya? Atau ibu belum puas dengan apa yang ibu berikan kepada keluarga saya? Keluarga saya terlanjur sakit gara-gara Bu Gea. Gea, kamu itu sudah terkutuk oleh kata-kata nyinyir kamu sendiri. Sekarang kamu rasakan akibatnya. Makanya jangan menghina keluarga orang lain. Keluarga kamu aja gak bener. Udah berani menghina. Aku ingin meminta maaf. Kenapa nggak bisa? Sana pergi jauh. Kami nggak mau punya tetangga kayak Bu Gea. Aku nggak bisa berbicara normal lagi. Aku
Aku ingin bercerita kepada tetangga, tapi aku nggak bisa. Mereka juga malah menjauhi aku. Mereka nggak mau jadi tetangga aku lagi. Aku nggak akan ganggu keluarga siapapun lagi. Aku akan berdiam diri di rumah. Aku nggak akan kemana-mana lagi. Karena aku malu. Aku tidak bisa berbicara normal seperti dulu. Akhirnya keluarga Pak Elang berangkat juga nih ke Bali. Anak-anak udah di dalam mobil ya Pak? Iya Pak RW, mereka nggak tidur semalaman Pak. Pas mobil jemputan datang, mereka juga udah nggak sabar. Mereka langsung masuk ke dalam mobil. Hati-hati di sana ya Pak Bu. Kalau udah sampai kabarin saya, jangan lupa juga kasih tahu saya kalau ada bule yang ganteng. Ya, Bu Jule tuh kebiasaan banget ya. Emangnya ada bule yang mau sama Bu Jule? Bercanda doang Pak, jangan dianggap serius. Pak, Bu, kami berangkat dulu ya. Saya titip rumah ini. Kita juga di sana nggak lama, cuma 3 hari aja. Bu Ami tenang aja, saya akan menjaga rumah ini untuk kalian. Kampung ini udah aman. Kita nggak akan dengar lagi Bu Gea yang menghina keluarga Pak Elang. Saya merasa hidup dengan tenang. Pak RW benar, selain aman, komplek ini juga sangat damai. Gak ada cuitan dari teras rumah Bu Gea lagi.